Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 123703015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis dan simulasi pada software RSPICE, yaitu rangkaian elektronik dioda. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menganalisis rangkaian elektronik dioda. Dioda adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai penyearah arus dari anoda menuju katoda. Dioda ini memiliki dua keadaan, yaitu yang pertama ada forward bias, yang kedua yaitu reverse bias. Pada keadaan forward bias ini, anodanya akan terhubung dengan kutub positif, kemudian katodanya akan terhubung dengan kutub negatif. Hal tersebut menyebabkan tegangan eksternalnya menarik ion positif dan ion negatif menuju arah yang berlawanan, sehingga mengurangi penghalang pada junctionnya. Jadi, arus dapat mengalir. Sedangkan pada keadaan reverse bias itu, anodanya terhubung dengan kutub negatif dan katodanya terhubung dengan kutub positif. Hal tersebut menyebabkan semakin tebalnya penghalang pada junction sehingga arus tidak dapat mengalir. Kemudian ada beberapa model dari dioda. Model pertama dioda ini sebagai saklar, jadi dia hanya berfungsi sebagai saklar saja. Kemudian model kedua dioda sebagai saklar dan tegangan jauh, jadi terdiri atas saklar dan juga tegangan jatuh. Tegangan jatuh. Kemudian yang ketiga, model ketiganya sebagai tegangan, hambatan, dan juga saklar. Tegangannya sebesar 0,7 volt, kemudian hambatannya 0,23 ohm, dan saklar. Ini pada keadaan forward bias, dan ini keadaan pada reverse bias. Selanjutnya diberikan contoh soal seperti ini, di mana terdiri atas tegangan 36 volt, lalu hambatan 6 kilo ohm, hambatan lagi 3 kilo ohm, dioda, dan juga 1 kilo ohm hambatan. Yang ditanya, tentukan I dan R pada 1 kilo ohm, hambatan 1 kilo ohm. Nah, solusinya kita dapat menggunakan metode Thevenin yang telah diajarkan minggu lalu terkait metode Norton, Kirchhoff, dan Thevenin. Selanjutnya tahap pertama yaitu dengan mencabut objeknya terlebih dahulu, kemudian tentukan VTH-nya. Kita cabut objeknya, yang ditanya itu kan ini, berarti dicabut. Setelah dicabut, kita buat titik A dan B di sini dan hitung VTH-nya dengan cara seperti ini: VAB per V total, RAB per R total. RAB-nya yaitu 3 dan R totalnya 6 ditambah 3. Didapat hasilnya 1/3. Kemudian kita substitusi nilai 36 volt atau V totalnya. Setelah disubstitusi didapatkan 12 volt. Langkah kedua yaitu kita short circuit tegangannya untuk mendapatkan LTH. Kemudian kita tentukan RAB-nya. RAB 6 kali 3 per 6 tambah 3 didapatkan 2. Atau kita juga bisa menggunakan cara 1/3 ditambah 1/6. Hasilnya akan sama. Didapat RTH-nya sebesar 2 kilo ohm. Setelah itu kita gabungkan antara rangkaian ekivalen Thevenin dengan rangkaian objeknya. Didapat rangkaiannya seperti ini. Setelah digabungkan, ini adalah LTH dan VTH yang telah didapatkan digabung dengan R objek dan diodanya. Dengan mengikuti hukum Kirchhoff yang kedua, sigma V sama dengan 0, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita tentukan terlebih dahulu arah dari loopnya. Arahnya ke sana, maka dia akan bertemu dengan
negatif 12 lalu bertemu dengan positif 0,7. Min 12 plus 0,7 ditambah I sigma R. Sigma R-nya penjumlahan dari R total. Ada 2 kilo ohm, lalu ada 0,23 ohm, yang terakhir yaitu 1 kilo ohm. Kemudian setelah itu kita jumlahkan saja, didapatkan hasilnya seperti ini. Tapi karena tadi R di sini satuannya ohm, kita ubah terlebih dahulu ke kilo ohm. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu ini dikurang aja, min 12 tambah 0,7 lalu dipindahkan, dapat I-nya 3,76637 mA. Setelah mendapat I, kita dapat menentukan V-nya dengan menggunakan rumus VIR. V dikali I objek dikali R objek sama dengan ini I-nya, lalu dikali 1 kilo ohm yang ditanyanya, sama dengan 3,7663 volt. Ini hasilnya volt. Mohon maaf, ada kesalahan dalam penulisan. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan rangkaian yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita klik tegangan atau voltage, kemudian batannya, setelah itu dioda. Selanjutnya kita akan menghubungkan komponen-komponennya dari tegangan, resistor, dioda, ground. Setelah itu kita atur tegangan dan juga resistornya. Yang terakhir yaitu 1 kilo ohm. Setelah itu kita bisa mencoba untuk klik running. Kita bisa mencari tegangan terlebih dahulu, mark reference. Setelah itu lihat hasilnya. Sebesar 3,7702. Hasilnya sudah cukup mendekati dengan yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya saya akan menghitung arus atau I. Nah, hasilnya bisa kita lihat sebesar 3,7704 mA. Bisa kita zoom untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Ya, didapatkan hasilnya seperti ini. Dari kedua hasil tersebut, yaitu tegangan dan juga arus, dapat dilihat bahwa hasilnya mendekati dengan apa yang sudah dihitung. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.